Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buka kuliah ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas fikih munakahat, muamalah, dan praktik tentang Islam. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah akibat perkawinan dan putusnya perkawinan. Teman-teman, terhadap perkawinan itu ada beberapa aspek yang akan kita bahas, yakni dalam hukum Islam maupun hukum keperdataan di Indonesia. Hukum Islam itu nanti ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam, sedangkan hukum positif itu ada dalam undang-undang tentang kitab undang-undang hukum perdata atau KUH Perdata dan undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Adapun akibat perkawinan terhadap diri pribadi masing-masing dari suami dan istri timbulnya hak dan kewajiban. Dalam KUHP itu terdapat di dalam pasal 103 sampai dengan 110. Jadi 103, 105, 106, 107, 108, dan 110. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan mulai dari pasal 30, 31, 32, 33, dan 34. Secara khusus di pasal 31 menyebutkan bahwa suami dan istri punya posisi yang setara atau sejajar. Akibat perkawinan, bagi suami dan istri punya hak dan kewajiban. Misalnya dalam KUH Perdata, suami istri harus tolong-menolong saling membantu. Suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga punya kewajiban melindungi dan memberikan nafkah kepada istri. Begitu juga istri menghormati atau patuh kepada suami. Nah, di dalam undang-undang perkawinan, suami istri walaupun disebutkan punya kedudukan yang sama, tetapi pada kenyataannya suami diposisikan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kalau teman-teman ingat pada video pembelajaran kita, baik dalam film kartun Impossible Dream maupun film India, maka terlihat jelas bahwa dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan ada inkonsistensi dalam kebijakan. Walaupun suami istri diposisikan sama atau setara dalam satu pasal, tetapi kemudian pasal yang lain itu mengharuskan suami sebagai kepala keluarga dan mewajibkan istri tunduk patuh kepada suami, sehingga ini muncul pada kemudian hari adanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Muncul pula yang disebut double burden, yaitu istri mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga termasuk mencari nafkah, sedangkan suami tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga. Itu adalah salah satu dampak dari pemberlakuan kebijakan ini, sebagaimana film Impossible Dream dan film India I Married with Strange Person ini adalah salah satu contohnya. Nah, dalam KUH Perdata itu juga mengatur tentang harta benda suami dan istri. Jadi selama tidak ada perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, maka harta suami dan istri menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan yang dibawa sebelum perkawinan terjadi. Jika ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta, maka harta suami dan istri terpisah secara hukum dan bukan menjadi harta bersama. Selanjutnya dalam hal pengelolaan harta, baik KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, harta bersama itu dikelola bersama suami dan istri. Sedangkan harta bawaan yang menjadi kepemilikan pribadi antara suami atau istri menjadi harta milik pribadi yang tidak bisa dipindah tangankan atau tidak bisa juga dimiliki oleh salah satu pihak. Perkawinan itu juga menyebabkan terjadinya anak ya, atau kelahiran anak. Dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, bisa ada penyangkalan terhadap anak sah. Itu ada di pasal 28, 251, 252, 253, 254 KUH Perdata. Misalnya ketika anak dilahirkan 180 hari sejak perkawinan,
atau pada masa 180 hari ditambah 300 hari. Ya, kemudian istri melakukan perzinahan, kemudian anak dilahirkan lewat dari 300 hari. Jadi ini adalah pembahasan tentang anak yang dilahirkan, termasuk pembahasan tentang anak sah. Dalam KUH Perdata juga disebutkan tiap anak dilahirkan atau ditumbuh kembangkan sepanjang perkawinan, dia memperoleh hak dari suaminya atau dari ayahnya. Teman-teman, ada juga pembahasan tentang proses penyangkalan anak. Jadi misalnya suami menyangkal kehamilan istrinya, itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, apabila 1 bulan ia berada di tempat, kemudian 2 bulan sudah ia kembali dari bepergian, kemudian yang ketiga, kehadiran disembunyikan selama 2 bulan. Atau dilakukan oleh ahli waris suami, misalnya 2 bulan setelah suami meninggal dunia. Tetapi ada juga proses pembuktian anak sah. Yang pertama melalui akte perkawinan, kemudian akte kelahiran, kemudian dalam hal tidak ada akte pembuktian dapat dilakukan dari kenyataan, misalnya memakai nama keluarga ayah, masyarakat sekitar mengetahui, ya. Jadi dibuktikan oleh kesaksian dari masyarakat sekitar, kemudian ayah memperlakukannya dengan baik bersama keluarga. Ada yang disebut sebagai anak luar kawin, diakui melalui akte pengakuan anak yang menimbulkan hubungan perdata suami istri, kemudian tidak diakui sehingga tidak ada hubungan perdata. Anak yang sah harus memiliki akte pengesahan, ya, atau akte lahir dan akte dari perkawinan atau KK, kartu keluarga orang tuanya. Kekuasaan orang tua terhadap anak meliputi 2 hal. Yang pertama, diri anak sendiri, baik tumbuh kembang anak, ya, kemudian harta si anak itu sendiri. Nah, tentang pengingkaran anak itu juga sudah ada undang-undang terbaru, kebijakan terbaru maksud saya, yang dilahirkan dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak yang dilahirkan dan tidak mempunyai akte, misalnya begitu, itu tetap punya hubungan keperdataan dan hubungan biologis dengan ayah dan keluarga ayahnya. Kasus putusan Mahkamah Konstitusi ini berawal dari gugatan Maci Caha Muchtar terhadap anaknya kepada suaminya Murdiono dan dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi selama bisa dibuktikan melalui tes DNA, maka anak punya hubungan keperdataan dengan ayahnya dan mempunyai hak atas waris terhadap keluarga bapaknya maupun keluarga besar dari bapaknya terus naik ke atas. Dan yang selama ini disebutkan dalam kebijakan hanya punya keperdataan terhadap ibunya secara otomatis terhapuskan. Adapun sifat kekuasaan orang tua terhadap anak, misalnya dalam KUH Perdata secara kolektif itu dipegang oleh ayah. Ini dalam kebijakan ya, bukan dalam praktik di lapangan. Dalam undang-undang perkawinan secara tunggal. Jadi baik masing-masing ayah maupun ibu punya hak kuasa terhadap anak untuk menentukan misalnya tumbuh kembang, kemudian juga pengasuhan dan lain sebagainya. Adapun pencabutan kekuasaan orang tua bisa dicabut kalau orang tua punya kelalaian terhadap anaknya, melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak, ada kekerasan insest atau hubungan seksual sedarah yang diharamkan, orang tua berkelakuan buruk termasuk minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya, atau orang tua dihukum karena melakukan perbuatan kejahatan atau pemidanaan. Jadi, hak asuh orang tua atau kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan agama dan diserahkan kepada keluarga yang lain. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah tentang kebapaan dan keturunan ya. Jadi, masalah kebapaan dan keturunan. Anak sah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan yang sah, ya. Kemudian anak sah ini juga merupakan lahir dari perkawinan yang sah itu sendiri, akibat dari perkawinan itu yang sah itu sendiri, maupun juga pengakuan ya dari perkawinan itu sendiri. Oke. Bagaimana misalnya ada kasus di mana ada pengingkaran terhadap anak ya.
Maka ini bisa dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Hubungan darah. Anak punya hubungan darah dengan orang tua sah, dengan ibunya, dan kemudian dengan bapaknya. Ini yang tadi saya singgung dari putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun putusnya perkawinan, kalau dalam KUH Perdata itu karena kematian, perkawinan baru keadaan tidak hadir, kemudian keputusan pengadilan ya ketika mereka pisah ranjang atau pisah tempat tidur atau terjadinya perceraian. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, putusnya perkawinan karena 3 hal, kematian, perceraian maupun putusan dari pengadilan itu sendiri. Alasan perceraian bisa dikarenakan zina, meninggalkan tempat ya, punya itikat yang tidak baik, dipenjara lebih dari 5 tahun, melukai atau mengancam jiwa salah satu pihak dalam KUH Perdata. Artinya kekerasan dalam rumah tangga itu juga bisa menjadi alasan terjadinya perceraian. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan, salah satu pihak itu menjadi pemabuk, pezina, sakit yang tidak bisa disembuhkan, kemudian pergi tanpa alasan yang jelas ya. Kemudian salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara, melakukan penganiayaan berat, mendapatkan cacat atau penyakit yang sudah disembuhkan, dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga sulit didamaikan. Jadi undang-undang perkawinan itu lebih rinci atau lebih panjang alasan boleh terjadinya perceraian dibandingkan KUH Perdata. Tata cara perceraian, kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 disebut yang pertama adalah talak, yaitu suami mengajukan permohonan ya ikrar talak ke pengadilan, baik pengadilan umum atau pengadilan negeri untuk non muslim dan pengadilan agama untuk khusus untuk orang Islam. Kemudian dalam waktu 30 hari pengadilan akan memanggil para pihak dan mempelajari, kemudian nanti pengadilan akan memutuskan apakah akan dipenuhi permohonan talak dari suami. Boleh nggak istri mengajukan cerai? Boleh, disebut sebagai gugatan perceraian. Caranya bagaimana? Diajukan, kemudian nanti pengadilan akan memanggil para pihak, akan ada pemeriksaan, dan kemudian ada pencatatan perceraian. Sekiranya tidak bisa didamaikan lagi, maka kemudian putuslah perceraian. Yang terpenting dalam Indonesia adalah tidak adanya perceraian kecuali di muka pengadilan. Ini juga disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam. Tata cara perceraian, gugatan diajukan pada wilayah hukum tergugat. Jadi kalau misalnya tergugatnya di Jakarta Selatan, maka pengadilan negeri atau pengadilan agama Jakarta Selatan. Dalam proses perceraian, hakim mula-mula akan memanggil para pihak dan dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu. Lalu ketika tidak bisa tercapai perdamaian, baru ada pemeriksaan dan pada akhirnya ada putusan perceraian itu sendiri. Terhadap perceraian timbulnya akibat ya, yang pertama terputusnya hubungan suami dan istri, kemudian terhadap harta juga demikian, kemudian ketentuan pengadilan agama yang lain. Yang terpenting adalah sebagai umat Islam, berdasarkan kompilasi hukum Islam nomor 1 tahun 91, ketika terjadi perceraian maka hak istri dari suami terhadap 4 hal ya, bekas istri terhadap bekas suami, ada kewajiban dari bekas suami kepada bekas istrinya 4 hal, ya ini memenuhi nafkah selama istri masih masa iddah. Kemudian hadonah, pemeliharaan anak, terutama anak-anak yang masih masa mumayyiz, sampai anak-anak itu balik, ya ini sekitar usia 18 tahun. Kemudian mahar yang masih terhutang itu wajib dibayarkan. Dan yang terakhir adalah mut'ah atau pemberian suami kepada istri ketika putusnya perceraian. Jadi ada 4 hak ya yang tetap diberikan mantan suami kepada istri, yakni nafkah selama istri masih masa iddah, hadonah, pemeliharaan anak sampai anak itu berusia balik atau usia minimal 18 tahun. Kemudian yang ketiga, mahar yang masih terhutang wajib dibayarkan. Dan yang terakhir adalah mut'ah atau pemberian suami kepada istri.
Putusnya perkawinan setelah berpisah meja dan tempat tidur. Ya, ini ada dalam ketentuan KUH Perdata. Misalnya, tidak dianggap sebagai perceraian dari gagalnya perkawinan, perpisahan meja dan tempat tidur selama 5 tahun tanpa ada kemungkinan damai. Suami istri bersepakat bahwa perkawinannya itu harus diputuskan dan tidak bisa didamaikan. Kemudian terjadi gagal perdamaian di dalam pengadilan itu sendiri. Akibat perceraian, hubungan suami istri menjadi terputus, tetapi hubungan orang tua terhadap anak tetap berlanjut, sehingga bapak tetap punya kewajiban atas seluruh biaya pendidikan atau pemeliharaan yang di dalam kompilasi hukum Islam disebut sebagai hadonah. Adapun pemberian suami kepada istri yang nomor 1 huruf C itu disebut sebagai mut'ah, ya, dan nafkah selama istri masih dalam masa iddah ketika mereka bercerai. Akibat perceraian ini terkait dengan anak, ya, perwalian anak-anak di bawah umur itu ada dalam pasal 229 KUHP dan 230. Kemudian nafkah anak, nafkah istri yang tadi saya sudah sebutkan itu ada di pasal 225, dan kemudian terkait dengan harta ada di pasal 126. Teman-teman, terkait dengan harta ini ada yang disebut sebagai harta bersama atau harta gonogini. Selama tidak ada pemisahan harta dalam perkawinan, maka harta gonogini dibagi sama rata antara suami dan istri. Karena harta gonogini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa membedakan siapa yang mencari nafkah di wilayah publik dan siapa yang stay at home atau bekerja di wilayah domestik. Karena tidak ada yang bisa mendukung kerja-kerja publik tanpa ada yang mengerjakan wilayah domestik. Kiranya ini materi tentang perkawinan dan akibat dari putusnya perkawinan. Selanjutnya silakan bila ada pertanyaan. Billahi taufiq sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.